Wanita dalam konsep Islam. Islam memiliki konsep yang sangat jelas dan komprehensif mengenai wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum sosial, ibadah, ekonomi, politik, dan keluarga. Berikut adalah penjelasan beserta dalil-dalilnya. 1. Wanita dalam hukum sosial. Islam menempatkan wanita pada posisi yang mulia dan memberikan hak serta tanggung jawab yang seimbang dalam masyarakat. Wanita berhak mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan dihormati dalam setiap perannya. Dalil. Quran Surah Al-Hujurat 49:13. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa pria dan wanita sama-sama memiliki kehormatan dalam masyarakat. Quran Surat An-Nisa 4:32. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Islam menegaskan kesetaraan dalam hak-hak sosial, dengan memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing gender. 2. Wanita dalam ibadah. Wanita memiliki hak dan kewajiban dalam beribadah seperti pria. Namun, Islam memberikan keringanan khusus kepada wanita dalam kondisi tertentu seperti haid, nifas, atau hamil. Dalil. Quran Surat Al-Baqarah 2:286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam memahami kondisi biologis wanita dan memberikan kemudahan dalam ibadah. Hadis Rasulullah. Wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan kesetaraan dalam beribadah. Hanya ada perbedaan dalam hal tertentu sesuai dengan fitrah wanita. 3. Wanita dalam ekonomi. Islam memberikan hak penuh kepada wanita untuk memiliki harta, bekerja, berdagang, dan mengelola keuangan secara mandiri. Namun, Islam juga menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah utama ada pada laki-laki, suami, ayah, atau wali. Dalil. Quran Surat An-Nisa 4:7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini menegaskan bahwa wanita juga berhak atas warisan dan kepemilikan harta. Quran Surah An-Nisa 4:32. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Wanita memiliki hak ekonomi yang sama dengan laki-laki dalam bekerja dan memiliki penghasilan. 4. Wanita dalam politik. Islam tidak melarang wanita untuk berpartisipasi dalam politik, baik dalam memberikan pendapat, menasihati pemimpin, atau bahkan menjadi pemimpin di sektor tertentu yang sesuai dengan syariat. Dalil. Quran Surah At-Taubah 9 ayat 71. Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Ayat ini menegaskan bahwa wanita juga memiliki peran dalam amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam ranah politik. Hadis tentang Bayatul Aqobah. Rasulullah menerima bayat dari kaum wanita, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hak dalam urusan politik. 5. Wanita dalam keluarga. Dalam keluarga, Islam memberikan kedudukan mulia bagi wanita, baik sebagai istri maupun ibu. Wanita memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya, berhak mendapatkan nafkah, serta memiliki peran besar dalam mendidik anak-anak. Dalil. Quran Surat An-Nisa 4:19. Dan bergaullah dengan mereka istri-istri secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Islam mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan baik. Hadis Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi.
Ini menunjukkan betapa Islam memuliakan wanita dalam keluarga. Rahasia hikmah konsep Islam terhadap wanita. Keseimbangan hak dan kewajiban Islam tidak mendiskriminasi wanita, tetapi membedakan hak dan kewajiban berdasarkan fitrah mereka. Perlindungan dan kemuliaan wanita tidak dijadikan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai individu yang dihormati. Kesejahteraan sosial Islam memberikan sistem yang melindungi hak wanita dalam keluarga, ekonomi, dan masyarakat. Kesetaraan yang proporsional Islam memberikan kesempatan bagi wanita untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Kesimpulan, Islam memberikan kedudukan tinggi bagi wanita dalam berbagai aspek kehidupan, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kodrat antara pria dan wanita. Konsep ini bukan bentuk ketidakadilan, tetapi justru menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial, ibadah, ekonomi, politik, dan keluarga. Semoga bermanfaat.